Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana kalau wanita mengimami laki-laki gitu. Bukan hanya 4 mazhab yang sepakat bahwasanya tidak boleh khotib Jumat itu perempuan atau perempuan mengimami sholat bagi laki-laki. 8 mazhab. Tidak pernah diriwayatkan bahwasanya Syajaruddar ini jadi khotib dalam sholat Jumat. Meskipun dia menjadi pemimpin tertinggi di daerah tersebut. Benar. Kurang apa orang yang pertama beriman dalam agama Islam ini adalah wanita, Ibunda Khadijah kan gitu kan. Itu kan no debat. Aslih TV. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kembali kita bersyukur kepada Allah atas semua kemudahan, atas semua taufik, atas semua nikmat dari Allah Azza wa Jalla atas kita, di mana hari ini kita masih diberikan kemampuan, kesempatan untuk kembali beramal soleh, untuk kembali berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi dan dicintai Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, serta umatnya yang istiqamah meniti sunnah-sunnah beliau, membaca sirah perjuangan hidup beliau, dan mengamalkan apa yang beliau amalkan hingga yaumul qiyamah. Taib, sahabat asli, alhamdulillah kembali dalam bincang sore berfaedah atau bincang berfaedah kali ini saya tidak sendiri, saya bersama salah satu ustadz yang juga sering membersamai kita, salah satu guru kita yang sering memberikan ilmu-ilmunya kepada kita juga. Ada Ustadz Bambang Ridho LC Hafizullah. Assalamualaikum Ustadz Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sehat Ustadz Bambang? Alhamdulillah. Ya, hari ini rasanya cukup membahagiakan buat kita sebenarnya. Kenapa tuh, Ustadz? Banyak hal sebenarnya. Di antaranya pergantian tahun Muharram. Mungkin benar. Itu menjadi momen-momen yang sangat membahagiakan, yang nantinya biasanya di kaum muslimin ini banyak kajian-kajian yang membahas seputar tentang faedah hijrah atau makna hijrah di balik itu. Semangat hijrahnya. Semangat hijrah itu kan membahagiakan sekali bagi kaum muslimin. Baik, Ustadz Bambang Ridho, kita sebenarnya ada beberapa hal yang akan kita obrolkan. Untuk kali ini mungkin kita mau satu pembahasan khusus kali saja, karena bisa dikatakan ini edisi spesial atau edisi khusus terkait beberapa hal yang mungkin butuh kita jelaskan sebenarnya dalam syariat kita seperti apa hukumnya. Yang memang inti dari pembahasan nanti insya Allah adalah bagaimana menjelaskan sebenarnya kepada umat secara ilmiah gitu. Yang kita insya Allah bawakan dengan ngobrol biasa gitu, dengan ringan lah ya. Yang ringan-ringan. Baik Ustaz, saya akan mulai dengan pertanyaan sebenarnya Ustaz. Iya. Dalam salah satu ritual kita pekanan itu kan ada sholat Jumat itu. Iya. Sholat Jumat ini sebagaimana maklum diketahui bahwa didahulukan dengan dua khutbah. Dua khutbah. Yang dua khutbah ini mayoritas selama saya hidup ini, selama saya menjalankan syariat sholat Jumat ini, khutbahnya atau yang menjadi khotib atau yang menyampaikan khutbah ini adalah seorang laki-laki. Iya. Ya, ini yang selama saya hidup saya merasakan khutbahnya atau khotibnya seorang laki-laki. Lantas bagaimana jika yang menjadi khotib ini, yang menyampaikan khutbah ini, khususnya di khutbah Jumat atau sholat-sholat yang mungkin ada khutbahnya juga, seperti dua Id dan istisqa ya, kalau nggak salah ada. Iya. Istisqa ada. Ada. Terus
Sholat ini apa Ustaz? Gerhana juga ada. Ya. Nah itu bagaimana Ustaz dari di sisi fikih? Nanti ada mungkin ada kaitannya dengan selain jadi khotib tapi dia jadi imam juga. Itu bagaimana? Fadhal Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Jadi memang ada dua masalah yang cukup berkaitan lah ya. Artinya bisa kita jawab dalam satu kesempatan ini gitu ya. Apa hukum perempuan menjadi khotib Jumat gitu ya, khotib dalam sholat gitu kan. Dan juga apa hukum wanita menjadi imam bagi laki-laki kan gitu. Karena kalau wanita menjadi imam untuk wanita sendiri tidak masalah, setidaknya begitulah. Walaupun mungkin ada beberapa mazhab, kalau tidak salah mazhab Maliki itu melarang sekalipun wanita mengimami wanita yang lain. Gitu. Makmumnya wanita semua gitu. Itu kalau nggak salah mazhab Maliki melarang itu gitu. Tetapi ala kulli hal beberapa riwayat hadis juga membolehkan itu gitu, dan beberapa ulama bahkan mayoritas lah katakan membolehkan lah. Nah yang menjadi masalah adalah bagaimana kalau wanita mengimami laki-laki gitu. Bahkan kalau nggak salah dulu saya ingat tahun berapa ya, mungkin 2000 awal lah. Kan itu ada video beredar di mana ada seorang wanita mengimami menjadi imam lah dalam sholat jamaah, yang mana sholat jamaah itu kemudian bahkan campur-campur tuh, makmumnya ada cewek ada cowok, dan uniknya lagi safnya juga berantakan ya, dalam arti tidak campur aduk lah ya, sampingnya laki-laki cewek ya, tidak seperti pada umumnya gitu kan. Biasanya kan cowok itu ada di depan, kemudian cewek ada di belakang gitu. Nah ini dua masalah ini yang akan coba kita bahas dalam kesempatan kali ini. Yang menjadi masalah adalah sebenarnya kita gini ya, ada mungkin dia agak sedikit mengatakan, ada orang yang mungkin berpemahaman bahwasanya boleh khutbah Jumat itu atau khutbah dalam salat-salat yang lain boleh perempuan, atau boleh perempuan jadi imam bagi laki-laki dengan alasan untuk memberikan kesan kesetaraan. Ini kan hak ibadah ya, boleh mau laki-laki mau perempuan ya, siapa saja boleh jadi. Mungkin sebagian akan berdalih dengan itu. Berdalih dengan itu gitu ya, dengan kesetaraan itu gitu. Tapi kan masalahnya kita ini beribadah ini kan dalam konsep agama Islam tidak menggunakan hawa nafsu gitu kan, tidak menggunakan serta-merta lepas menggunakan akal pikiran pakai rasional saja, tapi ada wahyu yang sebenarnya mengikat dan membimbing kita gitu kan, menjadi acuan kita. Nah, kalau masalahnya khutbah atau memberikan pesan nasihat ceramah agama di luar sholat, kayaknya nggak masalah lah. Ya kan kita sering lihat sambutan kepala sekolah perempuan. Nah ya kan, ya bahkan kalau kita lihat sejarahnya, Ibunda Aisyah itu betul. Udah ya sebagai guru besar lah, kan gitu kan? Menyampaikan di khalayak para sahabat laki-laki. Benar, bahkan para sahabat itu datang kepada Ibunda Aisyah dengan sengaja untuk belajar, bertanya kepada Ibunda Aisyah, di mana memang Ibunda Aisyah ini kan bisa dibilang orang yang di antara istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan gitu kan, dan memang mungkin ada ini ya, ada keturunan pintarnya itu keturunan dari bapaknya gitu kan, dari Abu Bakar gitu kan. Itu kayaknya tidak menjadi masalah kalau memberikan ceramah agama, wanita memberikan ceramah agama di luar sholat, artinya di kondisi-kondisi di luar ritual ibadah gitu, di luar sholat gitu. Bahkan kalau kita mau lihat kan ada tuh kalau nggak salah saya pernah membaca, belum membaca sih, ada buku yang judulnya Al-Muhadditsat gitu ya. Artinya itu kan para ahli hadis dari golongan wanita perempuan. Artinya kalau dia meriwayatkan hadis, bisa jadi dia meriwayatkan di depan
Betul, betul. di depan khalayak umum, Baik laki-laki atau perempuan. baik laki-laki atau perempuan gitu kan. Artinya itu clear lah kalau memberikan ceramah oleh wanita di luar ritual ibadah. Tapi yang menjadi masalah bagaimana kalau menjadi khotib bagi wanita, khotib Jumat atau khotib salat-salat yang lainnya, atau jadi imam bagi laki-laki gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, orang yang mengatakan ini ada salafnya nggak gitu? Oke. Ada ulama klasik yang pernah berpemahaman seperti itu atau tidak? Kalau tidak berarti akan masuk ke ranah. Kalau tidak berarti kan melanggar ijma. Iya, betul. Ya kayak yang pernah kita bahas mungkin di. Nah, ini kita seakan-akan sedang mempraktekkan nih, Ustaz, teori-teori yang pernah kita bahas dalam namanya? Iya. Berbeda boleh, ribut jangan, betul, gitu ya. betul. Itu ada pernah kita bahas apa saja Series itu. serial itu ya. Kita pernah bahas di situ apa standar yang bisa membedakan satu perkataan ini atau sebuah perbedaan pendapat bisa dianggap atau tidak kan gitu. Khilaf saik atau ghairu saik kan gitu. Kalau tidak ada ulama salaf yang mengatakan, ya jelas batal. Kalau ada yang mengatakan, tidak serta-merta juga kemudian bisa digunakan, diamalkan. Ya. Harus dicek dulu. Jangan-jangan pendapat ini adalah pendapat yang syadz gitu ya. Ya kalau bahasa mudahnya nyeleneh lah gitu. Menabrak ijma juga kan gitu. Ya kalau kita lihat memang beberapa ulama, kalau kita baca literatur klasik, kita akan mendapatkan ada beberapa isyarat, beberapa ulama memang membolehkan wanita menjadi imam untuk laki-laki, bagi laki-laki. Oke. Tetapi para ulama kemudian menghukumi pendapat-pendapat tersebut sebagai pendapat syadz, nyeleneh. Tapi berarti kalau tadi ukurannya adalah ada yang pernah berpendapat, ada. Itu nggak serta-merta bisa kita benarkan juga. Tidak serta-merta bisa dibenarkan dan bisa diamalkan. Karena ternyata menurut para ulama itu adalah pendapat yang nyeleneh, yang syadz, gitu ya. Karena dia melanggar ijma, konsensus para ulama. Tapi di waktu itu, ketika ulama itu hidup di zaman itu, kemudian berpendapat dengan itu, apa ada pelaksanaannya? Nah, pernah diamalkan itu? Nah, ini kan menjadi pertanyaan lain lagi yang betul. kemudian bisa dalam sejarah Islam kita bagaimana kan gitu. Apa pernah diamalkan gitu di waktu itu? Nah, kalau kita lihat dalam sejarahnya gitu ya, katakan umat Islam sudah punya sejarah nih 1400 tahun. Dan perlu diingat, ini fakta menarik. Dalam 1400 tahun itu Islam pernah ada sebuah wilayah kaum muslimin yang pernah dipimpin oleh seorang wanita, yaitu pada zaman Mamluk di Mesir. Mamalik gitu ya. Mamalik. Mungkin tepatnya ya kurang lebih pertengahan abad ke-7. Pertengahan abad 7 setelah wafatnya tahun 600-an lah ya. Tahun 600-an Hijriyah ya. Ya, Hijriyah. Pada saat itu kalau tidak salah setelah wafatnya Salahuddin Al-Ayyubi, di situ kemudian, karena ya kita tidak menceritakan sejarahnya lebih detail ya, tetapi diceritakan ringkasnya itu setelah Salahuddin Al-Ayyubi wafat, itu memang Daulah Ayyubiyah itu ya cukup mengalami krisis pemimpin. Karena tidak ada, setelah Salahuddin itu tidak ada pemimpin yang kemudian cukup berkompeten gitu kan. Sehingga pada suatu hari sampai pada kemudian di Mesir itu pada zaman Mamalik ada seorang wanita yang dibaiat untuk menjadi pemimpin. Lebih lagi dari sekedar imam sholat. Nah, ini yang kemudian menarik, Ustaz. Walaupun kalau tidak salah nama perempuan ini adalah Syajaruddur. Disebutnya Syajaruddur atau Syajarudur atau Dar gitu ya. Yang mana ini adalah dulunya adalah budak
punya Salahuddin Al-Ayyubi. Oh, mantan budak ini. Mantan budak. Oke. Dan kemudian dia punya anak dari Salahuddin, artinya Ummul Walad. Dia menjadi Ummul Walad. Ya, Ummul Walad. Ummul Walad. Walaupun kemudian anaknya ini yang bernama Khalil, jadi dia disebut punya sebutan juga Ummu Khalil. Yang mana kemudian Khalil ini saat masih kecil wafat lah gitu. Ya. Walaupun memang dalam fakta sejarahnya Sajaruddar ini memimpin Mamalik dalam waktu yang tidak sampai 3 bulan. Sebagian riwayat menyebutkan 80 hari, sebagian lagi 75 hari. Tetapi katakan 75 hari nih. 75 hari itu kan ada berapa pekan? Artinya ada dapat berapa Jumat kan? Ya. Tapi ternyata dalam fase 75 hari itu tidak pernah diriwayatkan bahwasanya Sajaruddar ini jadi khatib dalam salat Jumat. Meskipun dia menjadi pemimpin tertinggi di daerah tersebut. Benar. Kan umumnya biasanya yang menjadi imam salat ya di wilayah kaum muslimin ya Pemimpin tertingginya. pemimpin tertinggi kan. Yang jadi khatibnya juga pemimpin tertinggi kan gitu. Nah, ini penting nih buat nyari calon pemimpin nih saat yang lagi rame-rame sekarang juga. Nah, Syaratnya jadi bisa jadi imam, imam salat gitu. jadi Ya. khotib. Iya. Nah, ini penting, jangan asal-asal ini berarti kan. Supaya kita bisa nyobain minimal apa yang dulu kaum muslimin pernah Nah, melaksanakan itu. Pemimpin tertingginya ya, katakan Rasulullah, ya imam, ya khotib gitu kan. iya, iya. Nah, kembali lagi ya, artinya di 1400 tahun sejarah Islam kita ini, di mana ada pernah sebuah wilayah Islam itu dipimpin oleh seorang wanita, walaupun mungkin hanya 80 atau 75 hari. Ya katakan 75 hari ada, ya dapatlah 8 kali Jumat ya kan. Ya. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Sajaruddar kemudian menjadi khatib Jumat. Justru yang ada riwayatnya sebaliknya. Pada zaman itu ya khatibnya laki-laki, dan disebutkan khatib laki-laki di situ ya seperti pada umumnya ya, di khutbah kedua mereka berdoa gitu kan. Salah satu doanya ya mendoakan kebaikan bagi Sajaruddar Pemimpin. sebagai seorang pemimpin kan gitu. Nah, ini kan fakta unik nih. 1400 tahun, walaupun dulu ada ulama yang mengatakan Boleh gitu ya, dan itu syadz, harus kita garis bawahi, itu adalah pendapat nyeleneh. Ternyata praktiknya nggak ada gitu. Sama sekali. Bahkan Indonesia yang pernah dipimpin juga Nggak jadi ya. Hah? Nggak jadi khotib juga dia Kan nggak jadi khotib juga Jadi kan? khotib juga, ya. Indonesia pernah dipimpin oleh seorang wanita kan, negara kita. Nah, ini kemudian yang menjadi masalah lagi kan gini, Ustaz, kalau dikait-kaitkan dengan ya ini kita harus memberikan kesetaraan hak gitu kan, hak ibadah gitu. Nah, jangan salah, Islam itu justru kan meninggikan wanita, memuliakan wanita setinggi-tingginya kan. Kurang apa orang yang pertama beriman dalam agama Islam ini adalah wanita, Ibunda Khadijah kan gitu kan. Itu kan no debat dan itu takdir Allah yang membantah syubhatnya orang-orang ini kan. Itu udah paling paling puncaknya. Paling puncak, paling mudah, dan ini udah jelas fakta tak terbantahkan kan gitu. Kemudian Ibunda Aisyah jadi guru besar bagi para sahabat yang lain kan begitu. Artinya Ibunda Aisyah dengan keilmuan yang setinggi itu, yang setinggi itu pun beliau tidak langsung serta-merta jadi khotib ketika itu. Padahal kan bisa aja loh, mungkin ya perbedaan pendapat ulama itu kan tentang sepintar apa Ibunda Aisyah gitu kan. Artinya dibanding sama sahabat-sahabat yang juga para ulamanya sahabat, mungkin bisa disejajarkan atau bisa lebih tinggi. Benar. Ya mungkin secara itu bisa, secara spek sangat bisa untuk ya lu yang mimpin jadi apa? Jadi khotib. Tapi kan enggak juga. Enggak. Dan enggak tersinggung tuh. Enggak dikasih panggung kan gitu kan? Iya benar juga ya. Iya kan? Enggak tersinggung kok wanita-wanita pada zaman itu gitu. Kayaknya Ibunda wanita sahabiat yang lain lah ya. Iya. Wanita sahabiat itu, beberapa ahli sejarah mengatakan keunggulan sahabiat itu, mereka itu kan punya semangat yang sangat tinggi dalam beragama kan gitu kan. Kalau kita membaca kisah-kisahnya gitu kan, semangat tinggi, punya iradah mustaqil lah, punya keinginan yang kuat gitu loh.
Nggak bisa mereka apa namanya disuruh-suruh dalam arti untuk tertindas gitu kan, mereka sebenarnya nggak bisa. Iya. Tapi buktinya Tunduk di depan wahyu, tunduk gitu ya. di depan wahyu tunduk. Setelah Rasulullah kan masih banyak nih sahabat yang hidup setelah Rasulullah wafat gitu kan. Nggak ada tuh yang kemudian tersinggung, nggak dikasih panggung untuk menjadi khotib Jumat atau menjadi imam sholat kan gitu. Dengan mengedepankan alasan kesetaraan. Nah, itu dia. Kan ini apa ya? Ini jadi kayak cara berpikirnya seperti apa sebenarnya, kan gitu. Itu satu. Hal lain yang mungkin kita bisa jabarkan juga, kalau kita melihat beberapa hadis itu kan menyebutkan bahwasanya Rasulullah memerintahkan sebaik-baiknya soft bagi perempuan dalam salat adalah yang paling belakang, buat wanita, akhir, buat wanita. Itu kalau kita agak pikirkan atau kita cari hikmahnya, sebenarnya kan hikmahnya namanya wanita itu memang apa namanya basically di mereka ini apa namanya tasatur, tertutup gitu ya. Tertutup dalam arti bukan terkekang gitu ya, tidak bisa bergerak, tidak bisa berkarya, tidak malu bisa lah mungkin. Ah itu dia. Sifat dasarnya wanita itu malu ya. Iya kan, wanita itu kan memang punya diciptakan oleh Allah mudah pria itu atau laki-laki mudah tergoda dengan perempuan kan gitu. Dan dari sini kita bisa memikirkan bahwa hikmah perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki itu kan agar tidak terjadi fitnah kan. Ya kalau wanita di depan Lah, laki-laki di belakang kan kagak fokus kita. iya. Baru Allahu Akbar Iya. ngeliatin terus kan gitu kan. Ah, itu gimana? Atau kalau boleh nih, katakan yang mengatakan Secara akal sehat lah ini ya, dan Lah pada iya. dalil lah ya. Lah iya. Dalilnya akal sehat deh. Iya, Islam itu kan realistis. Betul. Realistis. Enggak, Islam hukum-hukum Islam itu realistis. Dia mengetahui, ya jelas kan, hukum ini yang menurunkan atau mewahyukan Allah, yang menciptakan manusia Allah. Allah yang lebih tahu bagaimana seluk-beluk manusia. Betul. Lebih daripada manusia itu sendiri. Betul. Saat Allah menyuruh wanita itu lebih di belakang, ya kan? Ya. Itu kan untuk tidak menimbulkan Artinya fitnah. banyak hikmah di belakang itu pasti. Banyak hikmah lah gitu kan. Balik itu pasti banyak hikmah sekali ya. Kira-kira begitulah Ustaz. Untuk bisa menjawab itu sebenarnya mudah gitu. Iya. Kalau tadi terkait yang mungkin saya agak menambahkan ada satu kisah yang mungkin ini dalam Quran tapi penjelasannya itu ada di beberapa hadis kalau ditafsir. Kan waktu itu kan tadi antum sebut kalau imam seorang wanita di depan, lah kan wanita laki-laki akan intip gitu lah saya. Saya jadi keingetan ini saat kisahnya Nabi Musa alaihissalam saat didatengin sama dua wanita dari Madian itu. Kan waktu itu dari mana dua orang wanita Madian ini putri Syuaib ya, Nabi Syuaib kalau nggak salah kan dia datang kan penjelasannya jelas. Ya abatis ta'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ya Allah, gimana kalau ya wahai ayahanda, gimana kalau kita ambil orang ini jadi orang yang kerja sama kita? Karena dua sifat speknya. Dia kuat karena dia ngambilin minum ini ternaknya. Yang kedua al-amin. Jadi amanah. Nah, seingat saya para ahli tafsir itu mengatakan kenapa dari mana dia tahu, perempuan tahu ini kalau Musa ini amanah. Ternyata katanya saat pas didatengin lagi tuh Musa kan butuh petunjuk jalan. Akhirnya bukan kan biasanya kalau orang nunjukin jalan yang tahu jalan depan. Iya. Kita yang nggak tahu di belakang gitu ya. Ngikutin gitu ya. Ngikutin. Nah ini terbalik. Apa namanya Musa di depan yang nggak tahu jalan alaihissalam, yang tahu jalan di belakang perempuan Madian. Itu. Iya. Ternyata katanya Musa itu supaya tahu jalan, kata Musa kamu kalau lurus biarin saja nggak usah ngomong, kalau belok kanan atau kiri tinggal lemparin batu ke kanan atau lemparin ke kiri. Dari situ sifat amanahnya Nabi Musa. Coba kalau seandainya perempuan itu tadi depan, cuma dalam berdua-duaan doang atau yang lain-lain gitu saya mungkin. Nah itu tadi mungkin sifatnya Nabi Musa diantaranya amanah ya. Itu kan ibaratnya gini, Nabi loh yang
udah dapat stempel Nabi, dia juga butuh apa tadi? Nggak bisa, wanita tuh di depan nggak bisa gitu. Iya, benar. Karena takut tergoda dan lain-lain. Tergoda kan gitu kan. Iya ya Ustaz ya. Baik. Ya karena manusiawi lah. Manusiawi sangat manusiawi. Apalagi khutbah. Apalagi khutbah. Iya. Kan dia ngadep ke jamaah laki-laki. Iya. Ya emang sih kagak ngantuk jadinya ya. Nah, itu dia. Kan sebagian kita kan khutbah Jumat ini doa tidur diganti sama orang-orang. Doanya innal hamdalillah. Doa tidur langsung Bangun tidurnya. bangun tidur Allahumma ighfir lil muslimin. Iya. Kalau enggak innallaha malaikatahu kan gitu. Oh, Masya Allah. Nah, berarti gini, Ustaz. Ada pendapat, tapi belum tentu itu dilakukan. Iya, dan itu nyeleneh. Dan itu nyeleneh pendapat Itu nyeleneh. Dan sepanjang ada Islam itu dia nggak pernah dilakukan. Nggak pernah ada. Dan bahkan saya membaca di pendapatnya sebuah makalah yang ditulis Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau mengatakan bahkan bukan hanya 4 mazhab yang sepakat bahwasanya tidak boleh khotib Jumat itu perempuan atau perempuan mengimami sholat bagi laki-laki. Iya. 8 mazhab. Apa aja itu, Ustaz? Yang kita tahu kan cuma 4 nih. Iya kan? Kan kalau di Ahlus Sunnah kan ada 4 doang kan? Iya, betul. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali gitu. Ini tambah 4 lagi. Mazhab Syiah. Ja'fari, ya kan? Syiah kan? Zaidi. Kemudian Zahiri juga. Satu lagi saya lupa apa ya. Pokoknya ada 4. Jadi 8. Jadi 8. Ada 8 mazhab sepakat. Itu di makalah Syekh Dr. Syekh Yusuf Qaradawi. Masya Allah. Kok 8 mazhab sepakat, kurang kuat apa lagi? Yang kita tahu padahal biasanya Syekh Yusuf Qaradawi dianggapnya biasanya Nah, iya. lentur untuk masalah ini, tapi untuk masalah ini malah keras juga ya. Nah, ini penting. Tegas beliau. Ya artinya tidak ada celah ya Ustaz ya. Berarti dalam kacamata Ahlus Sunnah wal Jamaah artinya seorang wanita dia tidak dibenarkan menjadi imam dan khotib bagi laki-laki. Benar. Begitu bisa kita ambil kesimpulan gitu Ustaz ya. Kita ambil kesimpulan begitu. Sehingga kita tidak tidak bias mengambil kesimpulan sebagaimana kita juga harus tegas kalau ini hal-hal yang prinsip. Benar. Gitu, ya. Benar. Karena ya hari ini ya, hari ini kita hidup di zaman digital kan. Semua orang berbicara, semua orang bisa berbicara dan mungkin suka berbicara tanpa sadar kompetensinya seperti apa. Yang kasihan anak cucu kita. Ya, betul. Iya kan? Anak-anak kita sekarang udah demen gadget. Buka YouTube sendiri bisa. Udah kita kunci password juga dia tahu tuh. Karena dia sering ngeliat kita kan gitu kan. Tiba-tiba buka YouTube. Ya kalau mungkin masih kecil nontonnya masih Cocomelon kan. Kalau udah gede kan lama-lama dia ya ketemu aja tuh. Ada video-video yang tidak apa-apa. Apa namanya, khotib Jumat itu adalah perempuan. Atau ketemu video yang pelan-pelan Pak Supir. Nah kan gitu kan. Itu jadi masalah nanti. Kalau kita tidak jelaskan, ini apa bagian namanya, dari tanggung jawab kita sebagai yang orang tua minimal nih. Iya, sebagai orang tua, sebagai yang ya sebenarnya Dibekali ilmu oleh dibekali Allah. ilmu yang ya remeh lah, sedikit lah gitu. Tapi inilah sedekah kita kan gitu. Masya Allah. Ya Ustaz, alhamdulillah. Karena ini tentang tanggung jawab menjelaskan yang sebenarnya kepada umat Ustaz. Benar. Kita nggak masalah siapapun yang berpendapat itu mau dari lembaga apapun, kalau masih sama modelnya begitu, ya kita kasih bahan tahan ini atau kita edukasi dengan yang sebenarnya dalam kacamata Ahlus Sunnah seperti apa. Benar. Tapi jazakumullah khairan Ustaz Bambang Ridho. Nampaknya memang kita ngobrol ini tadi antum sebut ya tentang tanggung jawab, amanah ilmiah, sedekah yang antum bilang tadi tentang ini. Baik sahabat Asli, rasanya mau ngobrol lama tapi tidak apa-apa. Yang penting ini bagian dari menjelaskan apa yang sebenarnya dimau oleh Allah dan Rasulnya dari sisi kacamata Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya kita jelas dalam beragama tidak mengikuti hawa nafsu, tidak yang penting masuk akalan, dan ingat bahwa makna Islam adalah al-khudu' wal inqiyad. Islam itu artinya tunduk, patuh dengan apa yang Allah arahkan, dengan apa yang Allah perintahkan, dan tidak melanggar, tidak menabrak koridor-koridor atau batasan-batasan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan banyak sekali Allah mengatakan tilka hududullah wa man yata'adda hududallah, itu adalah batasan-batasan Allah, dan barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah maka dia telah ini dan lain sebagainya. Kira-kira itu. Jazakumullah khairan Ustaz Bambang Ridho sudah
memberikan pencerahan untuk kita semua, yang semoga ini bisa dimanfaatkan oleh banyak dan semakin luas. Umat ini tercerahkan dengan apa-apa yang sebenarnya syariat ini mencontohkan kepada kita. Saya Abdul Khair Ahmad, izin undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taslih TV